Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas D, jurusan Teknik Informatika. Kami akan menjelaskan materi tentang sistem pakar diagnosis penyakit malaria dari kelompok 5. Pertama, Evi Arfi Patulak, Stambuk 182141. Yang kedua, Afrianto Palulu, Stambuk 182148. Yang ketiga, Irasul Jaria Magazari, Stambuk 182145. Yang keempat, Riki Taruk Bua, Stambuk 182152. Yang kelima, Miril M. Tupan, Stambuk 182153. Yang keenam, Subahri 182149. Baiklah, untuk selanjutnya saya berikan kepada teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Evi Arfi Patulak. Di sini saya akan membahas pada poin yang kedua, yaitu penjelasan secara umum sistem yang dibuat. Jadi pada kelompok kami membuat sistem diagnosa penyakit malaria. Jadi saya akan menjelaskan definisi malaria. Malaria itu sendiri adalah penyakit infeksi serius yang disebabkan oleh parasit darah perifer dari genus Plasmodium. Menurut World Health Organization atau yang disingkat WHO, itu menyebabkan lebih dari 1 juta kematian yang timbul dari sekitar 300 sampai 500 juta infeksi setiap tahun. Meskipun ada teknik yang lebih baru, mikroskopi manual untuk pemeriksaan hapusan darah ditemukan pada abad ke-19. Saat ini standar emas untuk diagnosa malaria. Lanjut, yaitu sistem pakar. Sistem pakar adalah merupakan salah satu bidang kecerdasan buatan AI. Dan sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Lanjut, yaitu diagnosa. Perancangan adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Lanjut, di sini adalah jenis-jenis penyakit malaria. Jenis-jenis penyakit malaria dan penyebab dari masing-masing jenis tersebut. Antara lain, pertama, malaria tertiana atau vivax disebabkan oleh Plasmodium vivax, di mana penderita merasakan demam muncul setiap hari ketiga. Merupakan penyebab kira-kira 43% kasus malaria pada manusia. Yang kedua, yaitu malaria quartana atau malariae, disebabkan oleh Plasmodium malariae. Penderita merasakan demam setiap hari keempat, menyebabkan kira-kira 7% malaria di dunia. Lanjut, yang ketiga adalah malaria tropika, disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Merupakan malaria yang paling patogenik dan sering berakibat fatal. Jenis penyakit malaria ini yang terberat karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi berat seperti cerebral-malaria atau malaria otak, anemia berat, shock, gagal ginjal akut, pendarahan, sesak nafas, dan lain-lain. Penderita malaria jenis ini
mengalami demam tidak teratur dengan disertai gejala terserang bagian otak, bahkan memasuki fase koma dan kematian yang mendadak. Keempat, yaitu adalah malaria ovale, disebabkan oleh Plasmodium ovale. Malaria jenis ini jarang sekali dijumpai, umumnya banyak di Afrika dan Pasifik Barat. Seorang penderita dapat dihinggapi oleh lebih dari satu jenis Plasmodium. Infeksi demikian disebut infeksi campuran atau mixed infection. Biasanya campuran Plasmodium falciparum dengan Plasmodium vivax atau Plasmodium malariae. Infeksi campuran tiga jenis sekaligus jarang sekali terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan aplikasi yang kami buat, di mana judulnya yaitu Sistem Paket Diagnosis Penyakit Malaria menggunakan metode forward chaining. Jadi yang pertama, kami tentukan dulu macam-macam penyakit malaria, yaitu 1. Malaria tertiana, 2. Malaria quartana, 3. Malaria tropica, dan terakhir malaria ovale. Kemudian, untuk dapat melakukan diagnosis dengan benar, terlebih dahulu kita harus mengetahui gejala-gejala dari penyakit tersebut. Beberapa gejala yang muncul dari keempat jenis penyakit di atas adalah demam, menggigil, berkeringat, sakit kepala, hilang kesadaran atau pingsan, kemudian anemia, panas irregular, parasitemia, splenomegaly, muka merah, muntah, kemudian diare, pegal-pegal, kejang-kejang, kemudian dehidrasi, sesak nafas, mual, gagal ginjal, kemudian pendarahan, dan terakhir kurang nafsu makan. Dari gejala di atas, kami mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, jika gejala yang timbul adalah nomor 1, 2, 3, 10, 13, dan 20, maka menderita penyakit malaria tertiana. Kemudian, jika gejala yang timbul adalah 1, 2, 4, 5, 10, 13, dan 20, maka menderita penyakit malaria quartana. Yang ketiga, jika gejala yang timbul adalah 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, dan 20, maka menderita penyakit malaria tropika. Dan terakhir, jika gejala yang timbul adalah 1, 3, 5, 6, 13, 16, dan 20, maka menderita penyakit malaria ovale. Kemudian, setelah itu, kami membuat database-nya. Langkah-langkahnya itu, pertama, buat database dengan nama db_malaria pada PHP admin. Bisa kita lihat di sini kami sudah membuat database-nya dengan nama db_malaria. Kemudian buat tabel dengan nama tabel_gejala seperti berikut. Tabel_gejala, berikut struktur tabelnya. Kemudian buat tabel dengan nama tabel_gejala 1, tabel dengan nama tb_gejala_1 seperti berikut. Berikut adalah struktur tabelnya.
ada ID, kode, dan gejala. Kemudian buat tabel dengan nama TB_penyakit. Seperti ini, di mana ada ID, penyakit, info, dan solusi. Kemudian kami isikan data pada tabel yang ada. Pada tabel gejala, kami isikan nomor-nomor dari gejala-gejala agar kami bisa menentukan jenis penyakit yang dipilih sesuai dengan gejala-gejala yang dipilih. Sini bisa kita lihat. Kemudian pada tabel gejala 1, mulai dari ID otomatis terisi dari 1 sampai 20. Kemudian ada kode dari G001 sampai G020. Kemudian ada gejala mulai dari demam sampai yang terakhir kurang nafsu makan. Kemudian jika sudah membuat database-nya, buatlah programnya seperti berikut, di mana ada file koneksi, file index, error, kemudian footer, kemudian hasil, kemudian header, kemudian file_gejala, kemudian proses, di sini bisa kita lihat foldernya tersimpan di exam, kemudian htdocs, kemudian malaria. Di sini kami sudah membuatnya. Kemudian jika sudah selesai mengetikkan program-programnya, kita bisa membuka aplikasinya dengan cara localhost, kemudian nama folder malaria, kemudian enter. Dan beginilah hasilnya, bisa kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma yang digunakan dalam sistem diagnosa penyakit malaria menggunakan metode forward chaining. Dalam forward chaining, aturan-aturan diuji satu demi satu dalam urutan tertentu. Urutan itu mungkin berupa urutan pemasukan aturan ke dalam basis aturan atau juga aturan lain yang ditentukan oleh pemakai saat setiap aturan diuji. Sistem pakar akan mengevaluasi apakah kondisinya benar atau salah. Jika kondisinya benar, maka aturan itu disimpan, kemudian aturan berikutnya diuji. Proses ini akan berulang sampai seluruh basis aturan teruji dengan berbagai kondisi. Forward chaining sangat baik jika bekerja dengan permasalahan yang dimulai dengan rekaman informasi awal dan ingin dicapai penyelesaian akhir, maka seluruh proses akan dikerjakan secara berurutan maju. Tetapi dalam masalah-masalah yang lain, penalaran bisa dimulai dari hasil akhir yang berupa suatu hipotesis dan akan dicari pembuktinya. Kasus semacam ini harus diselesaikan dengan penalaran mundur. Untuk tampilannya seperti ini.
Ini adalah bentuk flowchart. Pada sistem pakar diagnosa malaria terdapat satu pengguna atau user. Dijelaskan bahwa user saat menjalankan aplikasi dan memilih menu diagnosa maka akan ditampilkan pertanyaan tentang gejala-gejala penyakit yang terdapat dalam database. Kemudian user menginputkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh sistem yang selanjutnya akan diproses oleh sistem untuk dihitung nilai akurasinya, serta mendiagnosa jenis penyakit malaria yang diderita oleh user. Ini use case diagramnya. Dalam use case diagram akan dipresentasikan interaksi antara user dengan sistem pakar diagnosa malaria. Dijelaskan bahwa user memiliki 4 aktivitas, yaitu mendiagnosa penyakit malaria, melihat data penyakit, mengakses menu bantuan, dan mengakses menu tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, rekan kelompok saya telah menjelaskan langkah-langkah pembuatan dan algoritma yang digunakan. Sekarang, saya akan mendemokan atau menjalankan aplikasi yang kami buat. Jadi pertama, saya akan buka aplikasinya. Ya, jadi aplikasi yang kami buat itu adalah aplikasi sistem diagnosa penyakit malaria menggunakan metode forward chaining. Jadi di sini ada gejala-gejala yang akan menentukan apakah penyakit itu malaria tertiana, malaria quartana, malaria tropica, atau malaria ovale. Jadi sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan apa-apa gejala yang untuk penyakit malaria tertiana, malaria quartana, malaria tropica, atau malaria ovale. Jadi saya cuma ingin mendemokan atau menjalankan program yang kami buat ini. Saya akan mencoba untuk memasukkan untuk penyakit malaria tertiana. Gejalanya itu ya demam, menggigil, berkeringat, muka merah, pegal-pegal, dan kurang nafsu makan. Ya, ini di sini penyakit malaria tertiana. Info penyakitnya adalah malaria tertiana adalah salah satu dari jenis malaria yang terbilang umum dan ringan, meski masih ada yang lebih ringan dari ini. Jadi setelah kita memilih atau memasukkan gejala apa saja yang kita rasakan, kita akan mendapatkan info penyakit dan solusi penyakitnya. Kita bisa mencetaknya. Nah, ini untuk mencetak. Jadi misalkan kita coba lagi, misalkan merasa demam, menggigil, berkeringat, sakit kepala, lagi muka merah, muntah, diare, atau kurang nafsu makan, kita pilih. Berarti itu tidak termasuk dalam salah satu penyakit malaria. Jadi sistem yang kami buat ini masih mendeteksi 4 gejala, yaitu gejala penyakit malaria tertiana, malaria quartana, malaria tropica, dan malaria ovale. Demikian dari video yang kami buat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami buat bisa berkembang dan berguna untuk banyak orang di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.